Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Amin Rais makin terancam di partainya sendiri, teman-teman. Kenapa? Karena sebagian besar pengurus daerah Partai Umat tidak senang dan tidak suka dengan sikap Amin Rais yang otoriter. Waduh. Orang yang katanya sebagai bapak reformasi yang menyelamatkan demokrasi, kok jadi otoriter gitu ya kan? Aduh, makin tua emang makin otoriter kayaknya bapak ini ya. Nah, selain itu teman-teman, ada video di mana Rismon mengobok-obok perpustakaan Yogyakarta. Dan di sana, ya mungkin niat awal Rismon ini ingin mencari bukti bahwa ijazah Pak Jokowi benar-benar palsu. Tapi sayangnya teman-teman, ini sangat disayangkan. Rismon malah menemukan hal sebaliknya. Dia malah menemukan fakta baru terkait keaslian ijazah Pak Jokowi yang tidak bisa dia bantah sendiri, teman-teman. Tapi ketika dia menemukan fakta itu, dia malah memframing bahwa percetakan itu yang salah. Waduh. Kok begitu konsepnya nih Rismon nih? Ada apa nih Rismon nih? Nah, terakhir teman-teman, ini kan beberapa hari belakangan ini banyak sekali orkestrasi yang sepertinya ingin memecah hubungan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Mungkin dimulai dari perpecahan di antara pendukung Pak Prabowo dan Pak Jokowi dan juga Mas Gibran. Dan juga banyak sekali propaganda-propaganda yang tersebar di media sosial tujuannya untuk memisahkan keduanya. Dan ingin membentuk pembelahan yang sangat besar agar ya mungkin Gibran mudah dimakzulkan gitu. Tapi sayangnya kita sebagai pendukung Pak Jokowi yang benar-benar mencintai bangsa ini tidak akan membiarkan itu terjadi, teman-teman. Kita akan terus mengusahakan agar Prabowo, Gibran, dan Pak Jokowi selalu dalam ritme persahabatan, pertemanan yang sangat baik, teman-teman ya. Agar apa? Agar bangsa kita benar-benar bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. 27 DPW Partai Umat protes ADART baru, Amin Rais otoriter. Waduh. Sengkuni. Bikin partai sendiri, namanya Partai Umat. Dia juga dulu digelari sebagai bapak reformasi, sebagai orang yang paling menjaga demokrasi. Kok giliran bikin partai jadi otoriter ini Amin Rais nih? Menunjuk ketua langsung menunjuk ponakan. Ini sama aja kayak Megawati nih, nggak ada bedanya rupanya ya kan? Bukan begitu, bukan bisa puasa bisa pasa. Kenapa ini kok Senin legi 80 dan 81 ini 5 pasa 1911 Dengarkan baik-baik apa yang mereka katakan, teman-teman ya. redaksinya kedaulatan 30 rakyat ini Juli 1979 error ya. ini. Kalau itu 81 ya. Ini 79. Ya 81 itu puasa. Pakai 23 puasa. Oh, itu dah. Sabtu. Berarti tidak konsisten ya. Coba lihat. Nggak konsisten loh 4 dibilang. Juli 1981. 2 puasa. 2 puasa 1913. Terus halaman lainnya juga begitu. Halaman lainnya pun begitu nih. Kita random aja ya. 7 puasa. Berarti selama 2 tahun mereka itu error itu menulis. Dibilang error loh. Otak kalian tuh yang error. Jadi 1913. Di tahun 81 pun puasa, tapi tahun 82 tadi sudah puasa lagi. Nah, 80 puasa semuanya. Jadi Menurut inkonsisten. digital ya, inkonsisten. Redaksi puasa 1981 puasa 1979 pasa 82 pun pasa bro. Jadi jangan dibilang boleh puasa boleh pasa, itu nggak bener itu. Ternyata mungkin percetakannya kedaulatan rakyat ini kurang teliti. Ini saya kecewa juga pada kedaulatan rakyat. lah terus kenapa? Lah Iya bagaimana nih? gitu ya. Jadi tahun 19 otak kalian tuh yang error. 79 sorry ya Pasa. tetapi yang 1981 puasa. Jadi tidak konsisten. Iya. Itu bukti dan harus kita terima ya. Ya itu bukti. Oh, Makanya bukti kita itu. nih
Kita kalau sudah ada bukti dan ditunjukkan, ya ini kita terima bukti ini. Terima bukti ini, terus dibilang tidak konsisten, dibilang error, otak kalian yang error. Aduh, orang-orang ini loh. Ini mereka menelusuri ini teman-teman ya. Karena Bareskrim Polri waktu konferensi pers, itu kan menunjukkan sebuah koran Kedaulatan Rakyat yang menunjukkan nama-nama orang yang lulus masuk UGM. Dan si Tifa itu melihat tanggalnya, katanya itu harusnya kan yang tertulis di situ kan puasa, harusnya pasa katanya karena ejaan Jawa. Terus tadi dia berkunjung ke perpustakaan Jogja ya kan. Dia melihat langsung, oh ternyata tahun 80 dan 81 itu emang puasa tulisannya, bukan pasa. Yang pasa itu tahun 79 ke bawah dan tahun 82 ke atas. Nah ini orang-orang ini selalu ingin mencari celah baru loh. Dan tadi ketika dia melihat itu, puasa itu, dibilang koran Kedaulatan Rakyat tidak konsisten, koran Kedaulatan Rakyat itu error. Otak kalian yang error. Aduh. Izin Ketua. Ya siap. Ini saya mau minta pandangan aja nih Ketua, Bang Leo, soal apa Rismon apa pesan-pesan Riom Panci, Tifa dan kawan-kawan. Pesan-pesan saya sebelum negara membentuk tim cyber anti ODGJ, sebaiknya segera berobat atau tobat. Ya, berobat atau tobat. Sebelum nanti cyber ODGJ dibentuk oleh negara, kalian ditangkap, di jalan, diobati, disuntik, ya sebaiknya cepat tobat, ya. Dan saya minta kalian itu stoplah untuk membuat proksi-proksi negatif terhadap pemerintah. Bijak sekali ya. Karena nggak ada gunanya. Percaya sama saya, nggak ada gunanya. Kalian belum berbuat, saya udah bertindak dulunya. Sama seperti kalian, lebih parah dari kalian. Tapi saya tobat karena saya sadar bahwa saya itu dipengaruhi oleh setan ODGJ ya. Kalian ini kemasukan setan ODGJ nih. Setan ODGJ. Di Rukia di rumah sakit ODGJ. Tunggu aja Rismon ya. Nanti ku sembur bunuh-bunuh. Sembur nanti. Gitu. Mau disembur loh. Oke. Terima kasih Ketua. Ya. Izin. Waduh, luar biasa ya. Inilah ya, orang-orang yang tobat itu sudah banyak teman-teman. Firdaus sudah tobat, Fritz Alorboy juga sudah tobat. Jadi sudah banyak orang yang kembali ke jalan yang benar. Yang kemarin mungkin mereka tersesat mendukung Anies, menyerang Pak Jokowi, menyerang Pak Prabowo. Sekarang mereka tobat, mungkin sudah melihat kenyataan bahwa ya Anies itu nggak ada apa-apanya gitu. Pak Prabowo dan Pak Jokowi betul-betul bekerja untuk rakyat teman-teman. Terima kasih. Baik. Rakus juga rupanya ya kan. Rakus juga rupanya Bung Said di dunia. Aduh. Pegang 4 jabatan sekaligus loh. Terus tidak mensejahterakan karyawan-karyawan BUMN yang outsourcing. Aduh, rupanya omong-omong doang. Bela rakyat sampai nyebur-nyebur ke laut. Tapi aduh, giliran pas dapat jabatan ya kan, juga dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri rupanya ya kan. Aduh, malu aku. Harus saya tegaskan di sini bahwa transisi dari pemerintah Pak Jokowi kepada saya adalah yang ikut menentukan bahwa kita sekarang bisa bekerja dengan cepat. Saudara-saudara sekalian, dengerin tuh para pembenci. Kita harus berani mengakui kebaikan dan keberhasilan pemerintah sebelum kita. Saya tidak akan pernah malu-malu bahwa apa yang kita kerjakan sekarang tidak kecil peranan pemerintah sebelum ini. Semua pemerintahan sebelum ini sangat berjasa. Kalau kita bicara infrastruktur, kita bisa lihat dengan mata kita apa yang dibangun oleh Bung Karno, oleh pemerintah pertama kita, dilanjutkan oleh Presiden Soeharto, dilanjutkan oleh presiden-presiden selanjutnya. Tidak ada suatu pembangunan bangsa yang datang demikian seolah-olah jatuh dari langit. Tidak. Pembangunan suatu bangsa dibangun dengan keteguhan, dengan kesabaran,
batu demi batu, langkah demi langkah, dengan keringat, dengan darah, dengan air mata. Semua infrastruktur yang kita nikmati dibangun oleh pendahulu-pendahulu kita. Dengan demikian, yang sekarang kita lakukan adalah prioritas. Dalam tahun-tahun pertama, saya kira dalam 2-3 tahun ini, prioritas kita masih untuk menjamin pangan kita. Dan alhamdulillah, produksi pangan, prestasi pangan kita adalah terbesar sepanjang sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wow, luar biasa. Mau diakui, mau tidak diakui, cadangan beras kita sekarang di gudang-gudang pemerintah adalah terbesar sepanjang sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di bidang produksi beras dan di bidang produksi jagung. Dan prestasi kita di bidang teknologi, hektar demi hektar, sudah cukup seimbang dengan prestasi negara-negara lain. Dewan Perwakilan Rakyat menerima aspirasi baik dari masyarakat di Aceh maupun di Sumatera Utara. Saya dengan Ketua DPR, Ibu Puan Maharani, intens melakukan komunikasi dengan Presiden untuk meminta agar dinamika tidak berlarut dan akhirnya Presiden mengambil alih persoalan penyelesaian permasalahan tersebut. Dan pada hari ini telah diadakan rapat bersama dan saya sudah minta izin kepada Bu Puan untuk mewakili DPR RI dengan dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, Gubernur Sumut dan Gubernur Aceh. Dan rapat pada hari ini alhamdulillah telah selesai dan telah dicapai hasil kesepakatan bersama yang mana perincian dan hasil kesepakatan itu akan disampaikan oleh yang pertama Pak Menteri Sekretaris Negara, dilanjutkan dengan Pak Mendagri. Demikian. Baik, teman-teman media yang kami hormati, pertama-tama izinkanlah kami mengucapkan terima kasih sudah berkenan menunggu. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua DPR, pada hari ini pemerintah dipimpin langsung oleh Bapak Presiden. Tadi kita mengadakan rapat terbatas dalam rangka mencari jalan keluar terhadap permasalahan dinamika 4 pulau di Sumatera Utara dan di Aceh. Berdasarkan laporan dari Kementerian Dalam Negeri, berdasarkan dokumen-dokumen, data-data pendukung, dan kemudian tadi Bapak Presiden telah memutuskan bahwa pemerintah berlandaskan kepada dasar-dasar dokumen yang dimiliki oleh pemerintah telah mengambil keputusan bahwa keempat pulau, yaitu Pulau Panjang, kemudian Pulau Lipan, kemudian Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek, secara administratif berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh pemerintah adalah masuk ke wilayah administratif Provinsi Aceh. Nah teman-teman, itulah tadi penyelesaian dari sengketa 4 pulau yang kemarin sempat ribut-ribut dan sempat saling sindir. Ada yang ngata-ngatain Pak Bobi dengan kata-kata yang kasar, sampai ngata-ngatain Pak Jokowi juga. Ya ini kan hal yang tidak seharusnya terjadi ya teman-teman. Boleh kita mengkritik loh, boleh kita mengkritik, tapi jangan sampai menghina dan merendahkan. Jangan sampai mengeluarkan kata-kata kasar, kata-kata kotor, jangan sampai gitu. Karena kalau itu sudah terjadi ya urusannya sudah penegak hukum, urusannya sudah kepolisian, dan Anda harus mempertanggungjawabkan apa yang Anda ucapkan. Apalagi Anda mengatakan itu kepada
seorang gubernur. Ini kan sangat merendahkan, teman-teman. Boleh kita marah, boleh kita kecewa, tapi tolong adab dan perilakunya itu ya dijaga juga dong. Nah, ini kan hal-hal seperti ini berbahaya karena apa, teman-teman? Bisa menyulut konflik yang lebih besar. Mungkin awalnya ini cuma butuh rapat bersama, duduk bareng antar gubernur dan juga pemerintah. Tapi karena riak-riak di bawah, karena masyarakat-masyarakat yang marah, kemudian menimbulkan konflik yang lebih besar, masuk ke isu SARA. Sehingga ya mungkin nantinya bisa pertikaian antar suku, antar ras. Yang ini yang harus kita hindari, teman-teman. Konflik-konflik seperti ini harusnya ya jangan sampai meluas lah gitu. Karena ini bisa saja juga disusupi oleh proksi-proksi asing yang ingin melihat bangsa kita ya diadu domba, terpecah belah dan lain sebagainya. Dan tadi ya itulah beberapa video yang bisa kita simak, teman-teman, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Menarik ya bagaimana Amin Rais di partainya sendiri ternyata sudah tidak orang itu sudah tidak respect dengan dia. DPW-DPW-nya sudah sepertinya protes sana sini karena Amin Raisnya otoriter, tidak ada pemilihan ketua, tidak ada ya langsung penunjukan gitu. Tapi mungkin karena partai Amin Rais nggak ada duit gitu ya, jadi nggak bisa ngundang DPW-DPW-nya, teman-teman. Dan tadi bagaimana pidato Pak Prabowo sangat luar biasa, bagaimana kita surplus, bagaimana kita swasembada beras, cadangan kita sangat luar biasa di tengah negara-negara tetangga kita sedang krisis pangan. Dan ini suatu kesyukuran, teman-teman. Inilah keberlanjutan. Pak Jokowi bangun bendungan, Pak Prabowo eksekusi tentang produksi petaninya. Nah, inilah teman-teman bukti dari keberhasilan keberlanjutan. Dan semoga ada keberlanjutan lainnya yang sukses nantinya, teman-teman ya. Dan itu yang kita harapkan. Nah, dan tadi bagaimana pesan dari Bung Firdaus kepada Rismon, Roy Suryo, katanya mau diruqyah, mau disembur ya kan. Cepat aja Pak Firdaus, biar mereka segera sadar gitu dan tidak bikin gaduh lagi. Kita udah capek gitu, udah capek melihat tingkah laku mereka ini. Aduh, dan Rismon tadi protes lagi kepada Koran Kedaulatan Rakyat, protes lagi kalau ini tidak konsisten, protes lagi kalau ini error. Aduh, apa sih orang-orang ini? Ini ya, mereka ini sedang mencari jalan keluar, teman-teman, agar tidak dijerat penjara yang lama gitu. Jadi mereka cari celah ya kan, biar lolos. Tapi ya kayaknya sih percuma, teman-teman ya, karena apa yang mereka lakukan, apa yang mereka telusuri selama ini, ya hanya menguatkan bukti kalau Pak Jokowi benar-benar lulus dari UGM. Aduh, kalau teman-teman mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.